Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan Agustus tahun 2023 ini. Konten kayak gini bakal ada terus ya setiap bulannya, sekaligus memandu kalian yang pengen beli smartphone di bulan-bulan tertentu. Oke, langsung aja buat memulai bulan Agustus ini, kita mulai dulu dari smartphone yang harganya ini ada di 1 jutaan kecil. Nah, di harga segini aku ngerekomendasiin Redmi 12C. Yoi, harganya sekarang udah turun, buat yang 3/32 GB ini jadi 1,2 jutaan, 4/64 GB jadi 1,3 jutaan, dan yang 4/128 GB jadi 1,4 jutaan. HP ini tuh benar-benar menarik ya, chipsetnya ini pakai MediaTek Helio G85 yang buat main game ini udah enak banget. Baterainya dia juga udah termasuk gede di 5000 mAh, terus selain itu layarnya juga gede di 6,71 inci yang gambarnya ini cukup bagus nih buat HP 1 jutaan. Lanjut buat harga 1 jutaan gede, ini kandidatnya ada dua. Pertama ada Tecnopova Neo 2. HP ini harga termurah yang bisa aku temuin ada di Rp1.599.000. Chipsetnya kencang pakai MediaTek Helio G85, RAM 4 GB, internal lega di 128 GB, dan yang paling gokil, baterainya punya kapasitas 7000 mAh yang badak banget. Buat layar dia juga udah cakep dengan pakai panel IPS 6,82 inci yang punya refresh rate 90 Hz. Habis itu ada juga Poco M5 yang harga termurahnya ini dari Rp1.823.000. Dengan duit segini, kalian tuh udah bisa dapetin chipset 4G paling kencang nih dari MediaTek yaitu Helio G99. Buat RAM ini ada di 4 GB dengan internal yang ada di 64 GB. Buat baterai dia juga udah termasuk gede di 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 18 Watt. Next buat harga 2 jutaan kecil, rekomendasiku ini ada Samsung Galaxy M14 5G dan Infinix Note 30. Buat Samsung Galaxy M14 5G, harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp2.120.000. Chipsetnya tuh cukup pede dengan dia tuh pakai Exynos 1330. Baterainya gede di 6000 mAh, speed ngecasnya juga lumayan oke di 25 Watt. Terus layar sih agak kurang ya sebenarnya. Dia tuh pakai PLS 90 Hz, tapi buat yang nggak peduli soal penampilan, ini HP tuh udah oke banget karena baterainya awet dan update OS-nya juga terjamin. Habis itu ada Infinix Note 30. HP ini tuh HP baru dari Infinix ya, yang harga termurahnya ada di Rp2.349.000. HP ini tuh pakai chipset MediaTek Helio G99. RAM-nya ada di 8 GB dan internalnya juga lega di 256 GB. Buat main game dia kenceng, nonton juga puas karena layarnya lebar. Baterai juga gede di 5000 mAh dan ngecasnya juga kencang di 45 Watt. Lanjut buat harga 2 jutaan gede, ini kandidatnya juga ada dua. Pertama ini ada Tecnopova 4 Pro. Untuk harga termurah yang aku temuin dia tuh ada di 2,8 juta. HP ini tuh bener-bener HP yang mesinnya juara banget ya. Buat performa ini mantep. Chipsetnya pakai Helio G99, RAM 8 GB, baterai 6000 mAh dan speed ngecasnya ada di 45 Watt. Terus layarnya dia juga udah pakai AMOLED 90 Hz, speakernya udah stereo dan dilengkapi NFC juga. Intinya dengan duit kurang dari 3 juta, kalian tuh udah bisa dapat HP yang speknya ini juara. Yang kedua ini ada iQOO Z7X yang udah turun harga. Harga termurah yang aku temuin ada di Rp2.944.000 dan ini di official store-nya ya. Chipsetnya udah 5G dan cukup kencang yaitu Snapdragon 695, RAM 8 GB dan punya storage yang cukup lega di 128 GB. Buat layar emang masih pakai IPS tapi dia udah 120 Hz, sedangkan buat baterai dia badak di 6000 mAh yang ditemenin kecepatan ngecas 80 Watt yang udah ngebut banget ya buat HP yang harganya 3 jutaan ke bawah. Next buat harga 3 jutaan, ini pilihannya ada 5. Wih, banyak ya. Pertama ini ada Poco X5 5G. Harga termurah yang aku temuin ini ada di 3 juta pas. Chipsetnya pakai Snapdragon 695. Storage-nya lumayan lega di 6/128 GB. Layar udah pakai Super AMOLED 120 Hz. Baterai cukup gede di 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 33 Watt. Terus yang kedua ini ada Samsung Galaxy A24. HP ini harga termurah yang aku temuin ada di Rp3.056.000. HP ini kelemahannya masih 4G tapi sisi lainnya itu cakep. Chipset kencang meski masih 4G yaitu MediaTek Helio G99. Layar Super AMOLED 90 Hz, baterai gede, ngecas cepat, kamera cakep yang ada OIS, update software juga 4 tahun jadi makin mantap ya. Ya paling karena belum 5G aja sih yang benar-benar harus kalian pertimbangin. Terus yang ketiga ini ada Infinix Zero 5G 2023. Harga termurah yang aku temuin ini ada Rp3.230.000. Chipsetnya kencang banget ya buat HP harga 3 jutaan yaitu Dimensity 920. RAM-nya ini 8 GB, internal gede banget di 256 GB, baterai 5000 mAh dan kecepatan ngecasnya ini juga lumayan kencang di 33 Watt. Yang keempat ini yang baru rilis yaitu Poco X5 Pro 5G.
Harganya ini ada di 3,8 juta. Chipsetnya udah pakai Snapdragon 778G yang OP parah nih buat HP di bawah 4 juta. Storage-nya juga cukup lega di 6128 buat yang harga 3,8 juta ini. Terus layarnya AMOLED 120Hz, baterai 5000 mAh, speed ngecas 67 watt dan kameranya ini 108 megapiksel yang udah bisa rekam video 4K. Dan yang terakhir ini di harga 3 jutaan ada iQOO Z7 yang harganya ini udah turun. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp3.846.000. Chipset ini pakai Snapdragon 782G nih. Ini adalah versi fresh dari 778G yang mana performanya pasti sedikit lebih baik ketimbang generasi sebelumnya. Storage-nya lega di 8128, baterai 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 120 watt yang super duper ngebut. Paling yang kurang ada di bagian layarnya aja nih yang biasa aja ya buat HP 3-4 jutaan di mana panelnya masih IPS. Tapi karena dia kenceng dan spek lainnya menggiurkan, jadi dimaafin. Lanjut buat harga 4 jutaan, rekomendasiku cuma satu aja. Yap, Samsung Galaxy A34 5G. HP ini harga termurah yang bisa aku temuin ada di Rp4.405.000. Chipsetnya pakai Dimensity 1080, RAM 8GB, baterai 5000 mAh, punya fitur anti air, kameranya cakep, layar juga cakep. Lengkap lah buat HP yang harganya ini kurang dari 5 jutaan. Oke, next kita ke harga 5 jutaan. Rekomendasiku kali ini ada 3 ya. Pertama ada Poco F5. HP ini baru aja rilis dengan harga 4,8 juta. Tapi di online paling murahnya ini ada di 5 juta pas. Speknya ini ngeri karena dia udah pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2. Ini chipset baru yang meskipun namanya seri 7 tapi dia setara seri 8-nya Snapdragon. Ya beda tipis lah sama 8 Gen 1. Untuk RAM-nya dia lega di 8GB dan internalnya ada di 256GB. Buat layar udah AMOLED 120Hz yang bikin betah lihat lama-lama ya, dan baterainya ini juga jumbo di 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 67 watt yang lumayan kencang buat HP harga segini. Terus ada penantangnya yaitu Samsung Galaxy A54 5G. Harga termurah yang aku temuin ada di Rp5.096.000. Chipsetnya pakai Exynos 1380, RAM-nya 8GB, baterai 5000 mAh, layar Super AMOLED 120Hz yang benar-benar cakep, kameranya juga jadi jualan utama HP ini yang pakai sensor IMX766. Ya buat yang nyari HP 5 jutaan tapi semua sisinya cakep, ini pilihannya. Apalagi ini brand Samsung yang udah cukup terkenal, plus dia berani ngasih jaminan update panjang. Selain kedua HP tadi ada juga Vivo V27. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp5.399.000. Secara spek ini menggiurkan. Chipsetnya pakai Dimensity 7200, RAM 8GB, internal 256GB, layar AMOLED melengkung dan kameranya juga udah 50 megapiksel OIS. Lanjut buat harga 6 jutaan, ini kandidatnya ada 3. Pertama ada Xiaomi 12T. Yap, ini HP tuh benar-benar worth it kalau kalian megang duit 6 juta pas. Chipsetnya ini kencang pakai Dimensity 8100 Ultra, RAM-nya 8GB, internal 256GB, baterai 4600 mAh dengan speed ngecas yang ada di 66 watt. Buat layar juga udah cakep dan kameranya juga udah oke banget nih buat harga segini. Terus yang kedua ada Samsung Galaxy S21 FE. HP ini tuh udah lama rilis dan harganya udah turun jadi 6,8 juta. Chipsetnya pakai Exynos 2100 atau setara Snapdragon 888. Fiturnya lengkap, ada IP rating yang anti air, fingerprintnya under display, dual stereo speaker, layarnya juga cakep pakai Dynamic AMOLED 2X 120Hz, kamera juga kelas flagship Samsung banget yang semua kameranya ini punya fungsi penting. Dan yang ketiga ini ada Xiaomi 12 reguler. Harga termurah yang aku temuin di HP ini itu ada di 6,7 juta dan ini harga yang emang udah turun ya. HP ini tuh mungil, pakai chipset flagship Snapdragon 8 Gen 1, layar yang melengkung, AMOLED 120Hz, baterai lumayan gede di 4500 mAh, speed ngecas 67 watt dan fitur-fiturnya ini tergolong lengkap, khas HP flagship banget. Paling minus nggak ada di IP rating aja yang udah jadi kebiasaan Xiaomi kelas flagship. Next buat harga 7 jutaan, ini lagi kosong ya. 2 bulan lalu itu sebenarnya ada S21 FE dan Xiaomi 12 reguler. Tapi keduanya udah turun jadi harga 6 jutaan yang tadi kita bahas. Jadi lanjut aja ke harga 8 jutaan. Buat harga 8 jutaan ini kandidatnya cuma satu yaitu Zenfone 9. Harga termurah yang aku temuin ini ada di 8,2 juta. Chipsetnya kencang pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1, bodinya compact, layar pakai Super AMOLED 120Hz, ada fitur IP rating yang tahan air, kameranya juga cakep dan ini jadi salah satu HP compact yang menarik nih di harga 8 jutaan. Kalau buat harga 9 sampai 10 juta ini juga lagi kosong di bulan ini ya.
Tapi di bulan kemarin sih aku ngerekomendasiin S22 reguler. Cuma kayaknya mending nambah dikit lagi nih ke 11 juta. Karena ada generasi penerusnya yaitu S23 yang udah pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Fiturnya ini juga lengkap, layar cakep dan kameranya juga cakep. HP ini udah pernah aku pakai ya selama 1 bulanan dan perbedaannya nggak begitu signifikan jika dibanding S22. Tapi kalau kalian doyan main game, ini HP tuh ya lumayan berasa enak ya karena S22 itu performanya sedikit ditahan, sedangkan di S23 ini itu bisa ngacir. Kalau mau size lebih gede, ada juga yang versi plus dengan harga 14 juta. Bedanya cuma ada di size layar dan baterainya aja yang lebih gede, sisanya itu sama. Tapi kalau kalian suka main game, aku saranin ambil yang plus karena baterainya ini lebih awet ketimbang yang reguler. Di harga 15.999 atau lebih tepatnya 16 juta ini ada pendatang baru yaitu Samsung Galaxy Z Flip 5 yang mana ini bawa perubahan yang signifikan jika dibanding Flip 4. Layarnya udah lebih gede ya dan tentunya ini lebih fungsional. Yang jelas HP ini menarik. Aku sendiri belum coba tapi sejauh aku pakai Flip 4 yang layarnya kecil itu aja aku puas banget. Apalagi di Flip 5 ini yang pastinya Samsung kasih upgrade yang signifikan. Di harga 17 juta aku masih ngerekomendasiin Samsung Galaxy S23 Ultra sebagai flagship normal Android terbaik yang saat ini ada ya. Harga termurah yang aku temuin ini ada di 17,7 juta. Dan ini udah the best banget nih kalau kalian cari HP Android terbaik. Chipsetnya ini kenceng, desainnya cakep, layar cakep, kamera cakep, fitur juga lengkap, plus ada fitur istimewa yaitu S Pen yang HP lain itu nggak punya. Ini tuh HP rasa tablet lah yang bisa kita masukin ke kantong. Di harga 25 juta tentu aja ada Fold-nya Samsung, yaitu Fold 5. Ya, tiap tahun Samsung selalu improve dan aku yakin pasar dari foldable Samsung ini tetap ada dan cukup banyak peminatnya. Makanya brand lain tuh mau masukin smartphone lipatnya ke Indo tuh mikir 2 kali ya. Mungkin karena Samsung itu udah nguasain segmen HP lipat ini. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Kita balik lagi ke awal bulan depan, semoga beberapa list itu udah ada yang beda. Tapi sih aku yakin beberapa list itu masih ada yang bakalan sama ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi.